Jangan takut untuk sendiri. Menghabiskan waktu sendiri jauh lebih baik daripada berada di lingkungan yang buruk. Setiap orang, benda, atau situasi dalam hidup kita membawa energi tertentu, dan tidak semua energi ini memberi dampak positif. Belajar melepaskan berarti memahami bahwa mempertahankan hal lama menghalangi datangnya hal baru. Bayangkan, membersihkan rumah penuh barang lama, memberi ruang untuk cahaya dan udara segar. Video ini mengajak kita mengeksplorasi seni melepaskan, proses transformasi yang lebih dari sekadar kehilangan, yang memandu kita menuju kebebasan dan penemuan diri. Melepaskan bukan hanya tentang melepaskan apa yang tidak lagi berguna, tetapi juga tentang pembaruan yang mendalam. Di sini, kita akan menjelajahi cara-cara efektif dan cerdas untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi bermanfaat, menciptakan ruang untuk pengalaman, hubungan, dan peluang baru. Video ini ditujukan bagi mereka yang merasakan beban emosional berlebih, bagi yang mendambakan kejelasan, kedamaian, dan tujuan yang baru. Mari kita temukan bagaimana cara memutuskan ikatan yang mengikat kita pada masa lalu dan merangkul kebebasan yang datang dengan melepaskan. Tetaplah kuat dan tonton hingga akhir karena semua informasi penting. Sebelum kita mulai, ingatlah untuk subscribe channel ini dan tekan tombol like. Itu sangat membantu kami dan tidak menghabiskan biaya untuk Anda. Mari mulai. Nomor 1. Luangkan waktu terpisah. Mengambil waktu terpisah bisa jadi strategi efektif untuk melepaskan diri dari orang, situasi, atau benda yang tidak lagi mendukung kesejahteraan Anda. Jarak ini memungkinkan Anda mendapatkan perspektif, menilai kembali emosi dan pikiran Anda, serta memahami dampak hubungan ini terhadap hidup Anda. Selama waktu ini, penting untuk terlibat dalam aktivitas yang mendukung eksplorasi diri dan pertumbuhan pribadi. Ini bisa termasuk menghabiskan waktu dengan orang lain yang berpengaruh positif dalam hidup Anda, melakukan hobi atau minat yang mungkin terabaikan, atau bahkan menjelajahi pengalaman baru yang memperluas pandangan Anda. Jarak ini tidak berarti memutuskan semua hubungan selamanya, tetapi memberi diri Anda ruang yang diperlukan untuk bernapas, merenung, dan sembuh. Seiring waktu, Anda mungkin menemukan bahwa perspektif Anda tentang orang atau situasi tersebut berubah, memungkinkan Anda membuat keputusan yang lebih sehat dan beralasan tentang bagaimana melanjutkan ke depan. Ingatlah, proses melepaskan tidak terjadi dalam semalam dan memerlukan kesabaran dan pemahaman diri. Izinkan diri Anda merasakan apa yang perlu dirasakan selama waktu ini, tetapi juga berkomitmen untuk melanjutkan dengan memprioritaskan kedamaian dan kebahagiaan Anda di atas segalanya. Nomor 2. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Memahami perbedaan antara apa yang penting untuk hidup dan kesejahteraan Anda, serta apa yang hanya diinginkan, bisa memberikan perspektif baru dan membantu mengurangi beban emosional dari keterikatan yang tidak sehat. Kebutuhan adalah aspek mendasar dari kelangsungan hidup dan kesehatan mental Anda, seperti makanan, tempat tinggal, cinta, dan keamanan. Keinginan, di sisi lain, adalah hal yang mungkin Anda inginkan tetapi tidak krusial untuk keberadaan atau kebahagiaan jangka panjang Anda. Biasanya dipengaruhi oleh emosi, tekanan sosial, atau kebiasaan. Untuk mulai membedakan antara kebutuhan dan keinginan, lakukan analisis jujur terhadap hidup Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkan ini untuk hidup atau bahagia, atau hanya sesuatu yang saya inginkan untuk kenyamanan atau kesenangan sesaat? Dengan menjawab pertanyaan ini, Anda bisa mulai mengidentifikasi area dalam hidup Anda di mana keinginan mungkin berpura-pura menjadi kebutuhan, menciptakan keterikatan yang tidak perlu. Selain itu, dengan memahami kebutuhan sebenarnya, Anda bisa mulai menghargai apa yang sudah Anda miliki daripada terus-menerus mencari sesuatu yang lebih atau lebih baik. Ini tidak berarti Anda harus menolak semua keinginan Anda, tetapi mengakui dan menerima bahwa keinginan tersebut tidak penting untuk pemenuhan diri Anda. Berlatih bersyukur
juga bisa membantu dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan fokus pada apa yang Anda miliki dan hal-hal yang benar-benar penting, Anda bisa menemukan kepuasan dalam kebahagiaan sederhana, mengurangi dorongan untuk selalu mencari lebih banyak. Nomor 3, bersikap rasional. Ini melibatkan memisahkan emosi Anda dari situasi dan menilai dari sudut pandang yang murni logis dan berbasis fakta. Pertama, lakukan analisis objektif tentang pro dan kontra dari hubungan atau situasi tersebut. Daftarkan manfaat nyata dan kemungkinan kerugiannya. Tanyakan pada diri sendiri, apakah hubungan ini mendukung pertumbuhan saya? Apakah sesuai dengan nilai dan tujuan hidup saya? Apa konsekuensi sebenarnya dari mempertahankan hubungan ini? Bersikap rasional juga berarti mengenali dan menantang pembenaran dan rasionalisasi Anda sendiri. Seringkali kita mempertahankan orang atau benda tertentu dalam hidup kita berdasarkan kebiasaan, ketakutan akan kesepian, atau ketidakamanan. Dengan menantang alasan-alasan ini dengan logika yang jelas, Anda dapat mulai melihat situasi dengan cara yang baru. Selain itu, pertimbangkan alternatif dan solusi yang mungkin untuk situasi saat ini. Ini bisa melibatkan menetapkan tujuan baru, mencari bentuk kepuasan dan kebahagiaan yang berbeda, atau hanya menerima bahwa beberapa hal berada di luar kendali Anda dan saatnya untuk move on. Mengadopsi pendekatan rasional tidak berarti Anda harus menekan atau mengabaikan emosi Anda. Sebaliknya, ini melibatkan menyeimbangkan reaksi emosional Anda dengan penilaian yang hati-hati dan penuh pertimbangan dari fakta. Dengan cara ini, Anda bisa membuat keputusan yang lebih baik dan sehat tentang bagaimana dan kapan melepaskan. Nomor 4, menerima perubahan. Mengadopsi sikap menerima perubahan sangat penting dalam proses melepaskan. Perubahan, baik yang diinginkan maupun tidak, adalah hal yang konstan dalam hidup, membawa kesempatan, tantangan, dan perspektif baru. Memahami bahwa perubahan adalah bagian dari pengalaman manusia membantu mengurangi perlawanan dan keterikatan pada orang, benda atau situasi tertentu. Ketika kita menerima bahwa segala sesuatu di sekitar kita terus berubah, kita mulai menghargai saat ini lebih. Belajar menghargai orang dan pengalaman saat mereka ada membantu mengurangi rasa sakit. Dari melepaskan dan mempersiapkan kita untuk merangkul bab-bab baru dalam hidup, dengan keterbukaan dan rasa ingin tahu. Menerima perubahan melibatkan pengakuan bahwa hidup kita terdiri dari serangkaian fase, dan setiap fase memiliki nilai dan pelajaran yang dapat ditawarkan. Ini memungkinkan kita untuk melepaskan apa yang tidak lagi mendukung pertumbuhan kita, memberi ruang untuk pengalaman baru yang memperkaya. Dengan merangkul perubahan sebagai bagian penting dari hidup, kita mengembangkan fleksibilitas, ketahanan, dan kedamaian batin yang membantu kita melalui transisi hidup. Ini adalah langkah penting dalam melepaskan dengan anggun dan percaya diri, memungkinkan kita mengalir dengan kehidupan daripada melawannya. Nomor 5. Fokus pada kebutuhan esensial. Ini adalah taktik efektif untuk melepaskan diri dari orang, benda, atau situasi yang tidak memberikan nilai signifikan dalam hidup Anda. Dengan menilai kembali apa yang benar-benar penting, Anda mendapatkan perspektif yang lebih jelas tentang prioritas Anda dan apa yang layak mendapatkan energi dan perhatian Anda. Identifikasi kebutuhan dasar Anda seperti kesehatan, keamanan, cinta, dan harga diri, dan bandingkan dengan keinginan yang telah menjadi sumber keterikatan Anda. Seringkali setelah analisis ini kita menemukan bahwa banyak waktu dan energi kita terkuras oleh hal-hal yang tidak berkontribusi pada kesejahteraan mendasar kita. Dengan fokus pada yang esensial, Anda membuka ruang mental dan emosional, memungkinkan pengalaman baru dan hubungan yang lebih berarti untuk memasuki hidup Anda. Konsentrasikan pada memenuhi kebutuhan dasar ini, dan Anda akan menemukan bahwa melepaskan elemen yang kurang penting secara alami mengikuti orientasi ulang ini. Nomor 6. Pengakuan akan ketidakkekalan.
Memahami bahwa segala sesuatu dalam hidup, termasuk orang, bersifat sementara, dapat membantu mengurangi cengkeraman emosional dan mental kita terhadap mereka. Kesadaran ini berasal dari gagasan bahwa sifat eksistensi adalah aliran dan perubahan. Dengan menginternalisasi bahwa tidak ada situasi atau hubungan yang tetap, dan segala sesuatu berada dalam transformasi terus-menerus, Anda mulai menerima perubahan sebagai bagian alami dari hidup, daripada menahannya. Ini membantu mengurangi rasa takut, kecemasan, dan kesedihan yang sering terkait dengan kehilangan atau perubahan saat Anda memahami bahwa kehilangan adalah bagian tak terhindarkan dari pengalaman manusia. Selain itu, pemahaman ini dapat memunculkan apresiasi yang lebih besar terhadap saat ini, mendorong Anda untuk menghargai orang, momen, dan benda saat mereka ada dalam hidup Anda tanpa terlalu terikat pada mereka. Praktek melepaskan tidak berarti Anda harus menjadi acuh tak acuh atau jauh, tetapi lebih kepada mengembangkan cinta tanpa kepemilikan, keterlibatan yang sadar tanpa ekspektasi kaku. Merefleksikan ketidakkekalan juga dapat mendorong rasa syukur dan penerimaan saat Anda mulai menerima kehidupan dan pengalamannya sebagaimana adanya, bukan seperti yang Anda inginkan. Dengan mengakui bahwa segala sesuatu bersifat sementara, Anda belajar secara bertahap melepaskan keterikatan berlebihan dan merangkul aliran hidup dengan lebih damai dan terbuka. Nomor 7. Mencari pengalaman baru. Keterbiasaan bisa nyaman, tetapi juga bisa membuat Anda terjebak dalam pola perilaku dan hubungan yang tidak lagi mendukung pertumbuhan pribadi Anda. Dengan mencari minat, aktivitas, dan interaksi sosial yang baru, Anda memperkenalkan keragaman dan kesegaran dalam hidup Anda, yang dapat mengurangi pentingnya apa yang sebelumnya dikenal dan mengurangi keterikatan. Pencarian ini bisa berupa mempelajari keterampilan baru, bepergian ke tempat yang belum dikenal, atau terlibat dalam komunitas atau kelompok sosial yang berbeda. Setiap pengalaman baru adalah kesempatan untuk menemukan bagian-bagian yang belum dikenal dari diri Anda, dan untuk lebih memahami apa yang benar-benar membawa makna dan kepuasan dalam hidup Anda. Selain itu, dengan mengekspos diri Anda pada lingkungan dan orang-orang baru, Anda mendapatkan perspektif dan ide baru yang dapat membantu mengevaluasi dan mengubah pandangan Anda tentang situasi dan hubungan sebelumnya. Ini tidak hanya mempermudah proses melepaskan, tetapi juga memperkaya pengalaman hidup Anda, menjadikan Anda lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan di masa depan. Nomor 8. Latihan refleksi harian. Dengan meluangkan waktu untuk secara sadar memikirkan prioritas Anda dapat mengidentifikasi apa yang benar-benar penting bagi Anda dan apa yang hanya mengisi ruang mental dan emosional tanpa memberikan nilai nyata. Mulailah dengan menyisihkan waktu sepi dalam sehari untuk duduk dan merenung, bisa di pagi hari untuk menetapkan niat untuk hari itu, atau di malam hari untuk memikirkan pengalaman dan pembelajaran. Selama waktu ini, tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya hargai dalam hidup saya? Tujuan apa yang saya kejar? Apakah ada sesuatu atau seseorang yang saya pertahankan yang tidak berkontribusi pada kesejahteraan atau pertumbuhan pribadi saya? Gunakan jurnal untuk mencatat pemikiran dan perasaan Anda. Menulis dapat membantu memperjelas ide-ide Anda dan mendeteksi pola dalam perilaku dan sikap Anda. Dengan meninjau catatan Anda secara rutin, Anda dapat melacak kemajuan Anda dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Merenungkan pengalaman dan pilihan harian Anda juga membantu mempromosikan pemahaman diri dan penerimaan diri. Seiring waktu, Anda akan mulai menyadari aspek-aspek hidup Anda yang perlu diubah dan dapat membuat keputusan yang lebih selaras dengan nilai dan tujuan Anda yang sebenarnya. Selain itu, refleksi harian mendorong rasa syukur dengan fokus pada apa yang Anda miliki dan apa yang telah Anda capai, daripada pada apa yang hilang atau belum tercapai.
Ini mengembangkan sikap kepuasan dan kebahagiaan yang secara alami mengarah pada keterikatan yang lebih sedikit pada orang, benda, atau situasi eksternal. Nomor 9. Identifikasi keterikatan yang tidak sehat. Untuk melepaskan diri dari orang, penting untuk mengidentifikasi keterikatan yang merugikan kesejahteraan Anda. Identifikasi ini memerlukan pengamatan yang cermat dan jujur terhadap interaksi harian, perasaan, dan reaksi Anda terhadap berbagai aspek kehidupan. Tanyakan pada diri sendiri, apa atau siapa yang menguras energi Anda secara negatif? Adakah situasi atau benda yang memicu rasa tidak nyaman, kesedihan, atau kecemasan tanpa alasan yang jelas? Setelah keterikatan yang tidak sehat ini teridentifikasi, analisis dampaknya terhadap hidup Anda. Pertimbangkan bagaimana kualitas hidup Anda dapat meningkat jika Anda mengurangi atau menghilangkan pengaruh-pengaruh ini. Proses ini mungkin melibatkan refleksi pada keyakinan lama, pola perilaku, dan harapan yang mungkin tidak lagi relevan atau bermanfaat. Langkah berikutnya adalah membuat rencana tindakan. Ini bisa termasuk menetapkan batasan yang sehat, mengkomunikasikan kebutuhan Anda dengan jelas, atau bahkan memutuskan hubungan jika perlu. Ini juga bisa berarti mengubah lingkungan Anda, menyingkirkan barang-barang material yang mengingatkan pada kenangan negatif, atau berkomitmen pada hobi dan aktivitas baru yang lebih sesuai dengan nilai dan tujuan Anda saat ini. Nomor 10. Menetapkan batas pada keinginan Anda. Pendekatan ini membantu mengenali dan menerima bahwa tidak semua yang kita inginkan atau harapkan dapat tercapai. Ini adalah kenyataan yang umum, tetapi menjadi masalah ketika kita menjadi terikat pada keinginan kita. Hanya fokus pada apa yang tidak bisa kita miliki, yang bisa menyebabkan perasaan frustrasi, ketidakpuasan, dan rasa tidak berharga. Pertama, refleksikan perbedaan antara ingin dan butuh. Tanyakan pada diri sendiri, apakah apa yang Anda inginkan benar-benar penting untuk kebahagiaan dan kesejahteraan Anda? Atau hanya keinginan sesaat? Dengan membuat perbedaan ini, Anda mungkin menyadari bahwa banyak dari keinginan Anda tidak sepenting yang terlihat. Selanjutnya, berlatih bersyukur atas apa yang sudah Anda miliki. Fokus pada hal-hal baik dalam hidup Anda, bahkan jika kecil atau tampaknya tidak penting, dapat membantu mengurangi pentingnya keinginan yang belum terpenuhi. Ini tidak hanya meningkatkan suasana, hati dan kepuasan Anda secara keseluruhan, tetapi juga mengalihkan perhatian Anda pada hal-hal positif, mengurangi fokus pada apa yang kurang. Strategi efektif lainnya adalah menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai, alih-alih berambisi pada sesuatu yang di luar jangkauan Anda. Fokus pada tujuan yang bisa dicapai dengan sumber daya yang sudah Anda miliki. Ini membantu menciptakan rasa pencapaian dan kemajuan, mengurangi perasaan kekurangan dan meningkatkan harga diri. Akhirnya, belajarlah untuk berkata tidak pada diri sendiri. Menetapkan batas pribadi adalah kunci untuk mengelola keinginan dan menjaga keseimbangan yang sehat. Ingatlah bahwa mengatakan tidak pada keinginan sesaat bisa berarti mengatakan ya pada kedamaian pikiran yang lebih tahan lama dan rasa kebebasan yang sejati. Dengan menetapkan batas pada keinginan Anda mendapatkan kontrol lebih besar atas kehidupan emosional dan material Anda, memungkinkan Anda untuk melepaskan lebih efektif dan mempromosikan kesejahteraan yang lebih dalam. Nomor 11, eksplorasi kreativitas. Terlibat dalam aktivitas kreatif adalah cara yang kuat untuk melepaskan diri dari orang, benda, atau situasi yang tidak lagi melayani kesejahteraan Anda. Kreativitas memungkinkan Anda mengeksplorasi cara baru untuk mengekspresikan diri dan menemukan aspek unik dari individu Anda sendiri. Dengan fokus pada menciptakan sesuatu, Anda menjauh dari kekhawatiran dan keterikatan sehari-hari, mengarahkan energi Anda ke sesuatu yang konstruktif dan berarti pribadi. Mulailah
dengan mengidentifikasi aktivitas yang memicu gairah dan kreativitas Anda. Apakah itu melukis, menulis, musik, menari, fotografi, atau bentuk ekspresi artistik lainnya. Jangan khawatir tentang hasil akhir atau penilaian eksternal. Tujuannya adalah terlibat dalam proses kreatif dan membiarkan ekspresi Anda mengalir secara alami. Eksplorasi kreatif dapat menjadi alat terapeutik, membantu Anda memproses emosi, pengalaman, dan pikiran dengan cara yang seringkali tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dengan meluangkan waktu untuk aktivitas kreatif, Anda mendapatkan saluran untuk emosi yang tertekan, mengurangi stres, dan memperkuat hubungan dengan diri sendiri. Selain itu, dengan fokus pada proyek kreatif, Anda mengembangkan rasa pencapaian dan percaya diri. Ini bisa sangat membebaskan, terutama jika Anda kesulitan melepaskan hubungan atau situasi yang merusak harga diri Anda. Kreativitas mendorong percobaan dan kegagalan, mengajarkan bahwa kesalahan dan belokan adalah bagian alami dari pertumbuhan dan pembelajaran. Dorong diri Anda untuk mencoba berbagai bentuk seni dan aktivitas kreatif, bahkan yang di luar zona nyaman Anda. Ini tidak hanya memperluas repertoar kreatif Anda, tetapi juga dapat menemukan minat dan hasrat baru, berkontribusi lebih jauh pada proses melepaskan Anda. Nomor 12. Mencintai dan menerima fakta. Ini bisa menjadi salah satu langkah yang paling menantang namun membebaskan dalam proses melepaskan. Ini melibatkan pengakuan dan penerimaan kenyataan tanpa mencoba mengubahnya, menolak, atau menginginkan sesuatu yang berbeda. Alih-alih melawan apa yang ada, belajarlah untuk mengalir dengan peristiwa dan keadaan kehidupan. Penerimaan ini tidak berarti pasif atau menyerah, tetapi pemahaman mendalam bahwa beberapa hal berada di luar kendali kita. Ketika kita menerima fakta sebagaimana adanya, kita melepaskan energi yang dihabiskan untuk perlawanan dan penolakan, memungkinkan kita fokus pada apa yang dapat kita ubah, reaksi, dan sikap kita terhadap situasi. Mencintai fakta sebagaimana adanya juga termasuk mengembangkan belas kasih untuk diri sendiri dan orang lain. Sadari bahwa setiap orang melakukan yang terbaik yang mereka bisa dengan apa yang mereka miliki saat ini. Dengan menerima orang dan situasi tanpa penilaian, Anda mempromosikan kedamaian batin yang sangat penting untuk melepaskan. Nomor 13, uji kembali harapan Anda. Perubahan seringkali membutuhkan penyesuaian harapan dan ekspektasi kita. Tanyakan pada diri sendiri, apakah harapan saya realistis? Apakah saya mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin atau tidak sehat untuk diharapkan? Terkadang kita terjebak dalam harapan ideal yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan melepaskan harapan ini bisa sangat menyakitkan, tetapi juga sangat membebaskan. Evaluasi harapan Anda terhadap orang atau situasi tertentu, dan bandingkan dengan apa yang benar-benar mungkin terjadi. Apakah harapan Anda didasarkan pada kenyataan atau fantasi? Apakah mereka memotivasi Anda untuk tumbuh atau hanya menyebabkan frustrasi dan ketidakpuasan? Dengan melakukan evaluasi ini, Anda dapat merancang harapan yang lebih realistis dan sesuai dengan nilai-nilai Anda, yang pada gilirannya mempermudah proses melepaskan. Sebagai tambahan, menetapkan harapan yang jelas dan realistis memungkinkan Anda mengelola ekspektasi dengan lebih baik dan menerima kenyataan tanpa frustrasi yang berlebihan. Ini juga mengarahkan Anda pada tindakan yang lebih konstruktif dan keputusan yang lebih baik dalam mencapai tujuan dan aspirasi Anda. Nomor 14, terbuka untuk pembelajaran. Melepaskan seringkali mengajarkan pelajaran berharga, dan tetap terbuka untuk pelajaran-pelajaran ini sangat penting. Setiap pengalaman melepaskan menawarkan wawasan tentang diri Anda, nilai-nilai Anda, dan apa yang Anda cari dalam hidup. Saat Anda menghadapi proses melepaskan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya pelajari dari situasi ini? Apa pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman ini? Dengan refleksi ini, Anda mulai mengidentifikasi pola, kebiasaan,
dan pemahaman baru tentang apa yang mendukung atau menghambat pertumbuhan pribadi Anda. Tetap terbuka terhadap pembelajaran ini memungkinkan Anda menghindari mengulangi kesalahan yang sama dan membuat perubahan yang lebih positif dalam hidup Anda. Selain itu, pembelajaran ini memperluas pandangan Anda, memperkaya pengalaman hidup Anda, dan meningkatkan keterampilan serta kebijaksanaan Anda. Ini membantu Anda mengembangkan keterampilan dan strategi baru untuk menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik. Saat Anda mengintegrasikan pelajaran-pelajaran ini, Anda mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih cerah dan lebih sehat secara emosional. Ingatlah bahwa proses melepaskan adalah bagian dari perjalanan pertumbuhan, dan setiap langkah yang Anda ambil menawarkan kesempatan untuk pembelajaran dan penemuan diri yang lebih dalam. Nomor 15, kendalikan fokus Anda. Fokus pada apa yang benar-benar penting dan alihkan perhatian Anda dari hal-hal yang menguras energi Anda secara negatif. Mengalihkan perhatian dari aspek-aspek kehidupan yang tidak memuaskan memungkinkan Anda lebih banyak energi untuk berinvestasi dalam hal-hal yang memberi nilai dan kepuasan nyata. Identifikasi area di mana perhatian Anda mungkin terjebak dalam kekhawatiran atau keterikatan yang tidak produktif, dan ciptakan rencana untuk secara aktif mengalihkan fokus Anda ke aktivitas dan hubungan yang lebih memuaskan. Ini bisa termasuk menetapkan prioritas baru, mengatur ulang tujuan, atau melibatkan diri dalam aktivitas yang memberikan kepuasan pribadi dan profesional. Selain itu, dengan mengelola fokus Anda menghindari jatuh ke dalam siklus pikiran negatif dan emosional yang bisa memperburuk keterikatan yang tidak sehat. Kendalikan fokus Anda dan arahkan ke hal-hal yang mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan Anda. Dan Anda akan menemukan bahwa proses melepaskan menjadi lebih mudah dan lebih bermanfaat. Melepaskan bukan hanya tentang kehilangan, tetapi juga tentang menemukan kebebasan dan kesempatan baru. Semoga tips ini membantu Anda dalam perjalanan Anda untuk melepaskan dan menciptakan ruang untuk pertumbuhan baru. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan memberi like. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.